Rasulullah itu sampai menyuruh untuk mengumpulkan anak-anak muda. Kumpulkan anak-anak muda, suruh mereka mencari kayu bakar. Untuk apa kayu bakar ini? Buat Rasulullah. Mau membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah tanpa ujur. Kalau kita, sedih ya bro kalau dengar cerita Rasulullah seperti itu ya. Tapi memang benar ada satu statement. Azan itu dikumandangkan bukan untuk orang Islam, bro. Kan mengundang bro, mengundang. Azan itu adalah tanda panggilan untuk orang yang beriman. Oh, paham. Kita ketemu di masjid, bro. Alhamdulillah panjang umur kita. Ini jangan ngebala tuh. Jangan ngebala. Ketemu di masjid. Qadarullah. Kita masih harus banyak bersyukur, bro. Masih bisa ngobrol, bro. Ya kan? Jadi kelihatannya lu nggak kayak orang yang bersyukur gitu. Siapa? Lu? Yang nanya. Bukan ya? Ya. Bersyukurlah. Kayak orang kufur. Jadi ada satu tipe manusia nih. Ada satu tipe manusia yang Kufur nikmat. nggak kufur nikmat. Jadi dia tuh kalau di bibirnya tuh benar gitu. Ngomongin tuh benar gitu. Tapi tingkah laku dia itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jangan kayak tadi lo. Oh, banyak bersyukur gitu. Tapi action lu tuh nggak kayak orang bersyukur gitu. Jadi harus kumaha, bro. Misalnya maghrib lu nggak ke masjid, misalnya. Kan itu nggak bersyukur. Ya. Padahal Allah itu kan kangen gitu manggil lu ke masjid. Memampukan. Tapi kan itu gue banget, bro. Hah? Gue banget itu, bro. Maksudnya sama dong. Apalagi dulu asar nggak ada masjid, bro. Sama-sama. Ya, tadi kan ada acara, bro. Bukan ada acara. Ada apa? Ada alasan. Ya alasan itu acara. Oh iya. Sibuk apapun Allah prioritaskan. Oh, biar lo. Ya. Tergantung prioritas. Ya tapi kan sholat itu nggak mesti harus di masjid sini terus, bro. Afdol. Bisa masjid di mana-mana. Lo enggak. Afdolnya di masjid kan. Tapi nggak harus cari satu masjid aja di sini satu masjid gitu. Jadi di masjid yang lain. Iya, masjid yang lain kan banyak. Zaman sekarang itu bukan kayak zaman Rasulullah. Ya nggak? Masjid zaman Rasulullah itu mungkin dari sini berapa ratus kilometer lagi baru ada. Sekarang mah satu RT satu RW udah ada satu. RT masing-masing RW sama masing RW itu kadang berdekatan masjidnya. Jangan, bro. Betul. Itu udah tanda akhir zaman ya, bro ya. Berlomba-lomba membangun masjid semegah mungkin. Semoga mungkin. Tapi isinya nggak ada. Masjidnya doang yang gede, yang bagus gitu. Pupus, bro. Ya nggak, kan? Ya, Ada nggak tuh di dalam hadis atau apa gitu? ada. Ada. Itu ada tanda zaman tuh semakin banyak masjid semakin mempercantik masjid. Bukan mempercantik Isinya. ibadah, bukan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Iya. Justru malah lebih mengutamakan keindahan masjidnya daripada ibadah. Berlomba-lomba memperindah masjid. Tapi lupa membangun Masjid, membangun jamaah. Lebih susah. Itu adalah hadisnya. Apa artinya? Ada bunyinya apa? Siapa nggak? Yang artinya itu semakin tanda akhir zaman itu ya itu. Iya, bunyinya seperti apa? Bunyinya teh. Hadisnya lupa bang. Pokoknya artinya itu saya. ya ada. Ada ya. Hadis riwayat apa itu? Furqan? Hadis riwayat Furqan. Hadis itu kan yang umum tuh Al-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Hurairah. Yang paling banyak adalah Bukhari. Bukhari. Hurairah. Ada cerita nggak di situ, bro? Karena Abu Hurairah itu di masjid terus sama Rasulullah terus. Jadi kayak ini ya, jadi tahu betul ya Direkam. keseharian Rasulullah seperti apa gitu ya. Soulmate-nya.
soulmate. Jadi setiap sabda Nabi itu dia ingat gitu. Dan kemudian mungkin dikasih kecerdasan juga ya bro, supaya. Haji ngemil Pak Haji. Dan ada satu hadis, ya. Pokoknya tadi nih maghrib lu kan nggak ke masjid loh. Masjid lah. Mana ada maghrib? Kan gue lapar pulang bro. Nah jadi gini bro. Nah ini udah salah nih bro, sudon nih bro, udah bro. Rasulullah itu sampai menyuruh untuk mengumpulkan anak-anak muda. Kumpulkan anak-anak muda, suruh mereka mencari kayu bakar. Untuk apa kayu bakar ini buat Rasulullah? Mau membakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah tanpa ujur. Betul. Ujur, jelasin ujur. Ujur apa itu ujur? Sakit. Alasan, Itu maksudnya ada alasan gitu ya Ada maksudnya. alasan tertentu yang tidak bisa dibantah. Dan sakit. Wah udah tidak memungkinkan alasannya. Masa sakit dibakar sih bro rumahnya bro? Kan sakit. Ih, Oh siap. Waalaikumsalam. sakit dibakar Yang sih. tidak ada uzur, Bang. Oh yang tidak Makanya ada dengerin. ujur. Rasulullah akan membakar rumah-rumah yang orang sholat di rumah tanpa ujur. Oh tanpa alasan maksudnya ya. Sehat dia, bisa melangkah, tapi nggak ke masjid. Itu ada tuh hadisnya. Maka pernah kan gini, suatu hari Rasulullah sakit bro, sakit keras lah. Iya. Jadi di masjid ini para Jamaahnya itu. menunggu karena pingin diimamin sama Rasulullah. Rasulullah. Tapi Rasulullah sakit di rumah. Nggak ada yang tahu bro. Tahu. Oh. Itu tahu sampai apa ya namanya? Sampai jemaah itu menunggu gitu. Udah lewat waktunya sholat itu menunggu karena pingin diimamin sama Rasulullah. Terakhir Abu Bakar As-Siddiq ke rumah, ya kan, sama Umar bin Khattab. Melihat baginda Nabi sakit, sampaikanlah. Kenapa? Kan kamu bisa ngimamin. Ini bahasa gaulnya ya. Iya. Kata Rasulullah. Ya, Abu Bakar kan kamu bisa ngimamin. Nggak harus saya. Saya kan lagi sakit. Tapi jemaah ingin baginda Nabi yang Ngimamin. ngimamin. Akhirnya dengan sakit-sakit itu digendong bro, Rasulullah itu. dipapah sama Abu Bakar. Abu Bakar. Dan Rasulullah berangkat juga bro. Berangkat dipapah Masya Allah. sampai ke masjid untuk mengimami para jemaah. Itu pun udah nggak kuat gitu untuk mengimami. Tapi karena kerinduan jamaah untuk diimami sama Rasulullah, sakit-sakit datang. Memaksakan Maka demi umatnya Bang tuh. kalau kita, Duh sedih ya bro kalau dengar cerita Rasulullah seperti itu ya. tapi memang benar ada satu statement gitu. Azan itu dikumandangkan bukan untuk orang Islam bro. Kan mengundang. Azan itu adalah tanda panggilan untuk orang yang beriman, Oh, paham. bukan untuk orang Islam. Tapi Jadi orang kalau yang beriman. Jadi kalau orang yang nggak beriman dengar aja ya EGP ya bro. are bro, Iya. lagi kerja, Pura-pura nggak denger lah ya. Iya kan? santai lah, menunda gitu. Iya. Istilahnya gini, secara duniawinya dia berpikir bahwa pekerjaan gue lebih penting gitu dibanding gue datang ke masjid untuk memenuhi undangan. Iya. Jadi mementingkan duniawinya lah ya bro. Gitu kan? Padahal kalau di Arab Madinah Al-Munawwarah, di Arab gitu, tinggal Mekah, kok ya bro. bahkan pedagang itu langsung lari ke masjid. Bahkan sih ada yang bahkan jualannya tokonya itu nggak ditutup, nggak diberesin, biarin aja. Jadi begitu sholat tuh ya sepi gitu, nggak ada yang Yang buka gitu ya. Walaupun tokonya buka tapi nggak ada orangnya gitu ya bro. Ya, Gak takut kehilangan tapi ya. nggak takut. Nah ini kita harus belajar. Artinya kita ngobrol di sini bukan karena kita udah sempurna. Ya kita kan Kita juga kadang-kadang dengar adan kita edan. Kasar banget. ini kan kita berbagi, ya. sharing. Jadi kayak review kita nih udah sejauh apa sih pengetahuan tentang
Islam ini gitu ya bro ya. Dan kita ngobrol ini kan bukan mau mengajarin siapapun. Iya, betul. Sharing-sharing biasa. Sharing-sharing lah. Ya siapa tahu kita dulu pernah ngaji. Sharing-sharing lah. Jadi kan sharing-sharing itu gitu. Bro, jangan lupa ya, sharing-sharing lah main ke rumah. Sering bro. Oh sering gitu. Sering. Beda ya? Beda. Jadi tadi saya bilang bro, jadi kadang-kadang kita dulu pernah ngaji nih, tapi kan udah sekian kurun waktu, kadang lupa ya nggak? Ya. Nah dengan ada ngobrol kayak ini kan mungkin kita ingat lagi nih gitu bro. Ya kan gitu. Tujuannya dakwah itu adalah Mengingatkan ya bro ya. contoh misalnya orang dakwah nih, ada seorang sebulan dakwah. Materi yang dia sampaikan kan mungkin ada orang yang sudah tahu. Sudah tahu. Iya kan? Tapi diulang misalnya. Nah, pertama adalah bagi yang Anda yang sudah tahu, semoga bisa mengamalkan. Ya. Bagi Anda yang belum tahu, jadi tahu. Jadi tahu. Ada banyak orang baru, tahu tapi tidak diamalkan, bro. Iya, iya. Contoh lah gini, Ukon misalkan hafiz Quran, baca Quran itu udah kayak makan kacang lah, gitu kan. Lebih bagus mana Ukon atau dengan lu yang baca satu ayat tapi lu paham artinya, Konsisten. lu amalkan dalam kehidupan lu. Oh, Lebih bagus orang yang paham satu ayat tapi diamalkan dalam kehidupannya daripada baca Al-Quran norolong tapi baca doang. tapi tidak tahu paham dan tidak mengamalkan. Tapi itu lebih baik daripada yang tidak membaca. Iya. Tapi bukan berarti ukonnya Jelek. jelek, enggak. Tetap dia kan dapat Tetap pahala baik. juga. Pahala satu huruf berapa? 10 kan? 10, 70 bro. 10 baik. 10 ya. 10 kebaikan ya. Gitu bro. Nah ini ada satu lagi mungkin mengingatkan hal-hal kecil dalam agama ya bro. Contohnya misalkan gini nih, ada cerita bahwa ada yang nanti masuk neraka ya bro ya, itu hanya gara-gara kencing bro. Ini kan ringan banget sebenarnya kan, dan itu yakin lah ini ya, ini banyak mengabaikan, termasuk di teman-teman gitu ya, atau di lingkungan kita nih, yang ibaratnya tuh kencing bro, share gitu kan di wiri gitu. Black gitu kan. Sebenarnya walau alam masuk neraka, walau alam ya. Ya, maksudnya Tetapi yang jelas adalah ada hukum. Kayak gini, Rasulullah pernah jalan dengan sahabat. Pada saat berjalan, dia melewati sebuah kuburan. Ya kan? Melewati sebuah kuburan. Berhenti Rasulullah. Tanya sama sahabat, ya Rasul kenapa berhenti? Pas di kuburan tuh, ada beberapa kuburan. Rasulullah menjawab apa? Saya sedang mendengar orang disiksa di alam kubur. Penyebabnya apa? Karena menyepelekan ketika kencing. buang air kecil. Itu buang air kecil itu najis. Makanya kenapa Rasulullah itu kan istilahnya memberikan pelajaran, Contoh, memberikan contoh, ya kan? Apalagi laki-laki kan nggak boleh sebenarnya. Kencing Kalau berdiri. secara sunnah kencing berdiri, Iya. ya kan? Guru berlari kan gitu. Wah bro, lain bro. Oh lain, Lain bro. ya maksudnya nggak boleh kencing berdiri lah. Apalagi Apalagi sambil berlari. Apalagi yang lebih parah, kencing berdiri, kaki diangkat satu. Bro. Wah, Kayak anjing. anjingnya ke sana dong. Janganlah. Sana ke tembok atau kemana gitu. Jangan ke muka. Jangan ke gua. muka lo bro. Kebun maju dan Makanya kan sampai kan di dalam sunnah itu kan ada kejayaan. Bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasul. Ya, Dari mulai bangun pagi. sampai mau tidur lagi ya bro. Mau tidur lagi. Nah, sekarang misalkan kayak bab kencing. Rasulullah ajarkan loh. Hal kecil tapi efek. Diajarkan bagaimana kencing yang benar. Iya, karena efeknya dampaknya besar ya bro. Gitu ya. Jongkok. Terus sampai ngedek. Bahkan orang saya pernah lihat orang saking kehati-hatiannya supaya jangan kena Sampai gitu ya. kencing air, kencing Air kencing. Cepretan air sampai kencing. ambil tisu bro. Udah ngedaham-daham kan jongkok deh kan. Yang diajarkan Rasulullah kan jongkok. Gitu kan. Enggak bro. Kadang Itu ada suara ular lewat. ularnya muntah itu kan. Terus begitu udah selesai tuh sampai memastikan jangan sampai ada yang tersisa. Netes lagi gitu maksudnya ya. Caranya gimana? Ngedaham bro. Iya. Gitu ya.
Nah begitu udah itu pun dibasuh lah ya, udah dibasuh terus sampai, lu tau nggak, sampai dibungkus istilahnya sama tisu bro, supaya tidak Netes lagi. kalaupun ada sisa netesnya ke tisu, tidak ke pakaian. Sebetulnya emang ada tisu bro? Ya contohnya gitu, nggak waktu Pakai saya kain. lihat. Kalau dulu kan pakai kain lah, pakai Daun. daun. Tapi dicontohkan seperti itu ya bro ya, sampai Saya pernah lihat. tetes darah penghabisan itu ya, tetes kencing Tetesan penghabisan. air penghabisan. Saking apiknya bang. Ya karena memang sekarang ini ya, Dicontohin gitu. iya kita nih banyak Itu banget susah, lah bro. hal kayak gini nih banyak yang ngerti loh bro. Hal kencing kayak gini nih banyak yang ngerti. Iya. Kadang-kadang Kang orang yang kebelet pinggir jalan Cur, juga. iya. Cur. Ya. Udah kayak gitu tuh bro. Ini kan pakai celana ya, kencing berdiri kan. Kita tahu nggak gitu kalau kita nyepet ke celana itu, Iya. udah gitu Iya. sholat. Coba. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gini nih hal sepele. Orang nggak peduli lah ya dengan hal gitu. Banyak Tapi kebaikan. aduh ini Tapi ada juga, fatal banget gitu. ada juga gini. Dia tuh udah benar-benar berhati-hati lah dalam Iya ya, dalam menjaga ya. dalam kencing ya. Tapi ada kejadian misalnya kita tadi kayaknya dia agak ragu gitu, Iya, iya, iya. ragu bersih apa enggak gitu, ya kan? Nah itu juga ada petunjuknya bahwa ya kalau memang kita ragu ya Tinggalkan. bukan tinggalkan, maksudnya ini bersih nggak, gue tadi kayak kecepretan gitu, tapi nggak yakin Nggak juga, yakin. tapi kayak kecepretan juga gitu. Merasa gitu. Itu ya, ngambil air bro, Oh dibasuh, dibasuh, cepet-cepet gitu bro. ya Untuk menghilangkan keraguan itu ya. menghilangkan keraguan. Nah sama ini apa? Kalau musim hujan ya, kita materinya menclok-menclok nggak apa-apa lah ngobrolnya ya. Yang penting koridornya kita Edukasi. bukan edukasi, kita saling mengingatkan apa yang Kan kita di lupa. jalan itu, kalau hujan kan suka becek, atau pas airnya banjir, Iya, iya, air, genangan kan? air. Kan kita tahu yang namanya di jalan itu ada Macam-macam lah bro. tai Tai kucing kuda lah, ada, apa segala macam. Tai kuda yang Macam-macam lewat. najis lah. ada najis, ada air kencing ini. Nah, kita jalan ke masjid nih, air kan tergenang bersih tuh, Iya, walaupun air campuran. hujan kan. Nah, ada yang bertanya, saya pernah bertanya sama guru saya, itu gimana guru kalau misalkan gini-gini, tapi kita nggak tahu tuh Iya, bener najis ada apa enggak gitu. enggaknya. Jadi kata guru saya itu walaupun memang contoh misalkan ada, itu ibaratnya najis yang dimaafkan gitu. Tapi kalau kita mau masuk masjid basuh dulu nggak apa-apa. Lebih Ya kan? abdol gitu. Lebih abdol dibasuh. Tapi bukannya ada batasan gini bro. Kalau air itu banyak dan mengalir, itu katanya bisa dibilang nggak najis. Banyak dan mengalir lah, kayak sungai kan. Ya kalaupun ada, contoh di jalan nih, Kan nggak ngalir. Genangan nggak maksudnya. ngalir kan? Genangan Kita air. minyak air itu kan? Oh, iya 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 iya. Iya iya. Bukan air yang kayak sungai. Bukan. Penuh. Bukan kayak gini, lu jalan mau ke masjid, Banjir. di atas banjir bandang gitu. Nggak akan ke masjid itu mah. Terus di rumah. Banjir bandang, nggak akan ke masjid, lu mah jalan langsung tak ke hulu sungai, Ke bawah. bawa palin. Ke bawah. Banjir. Mati. Iya benar. Kayak sunnah itu kan banyak bro. Kayak Iya. misalnya kita masuk, wudhu itu diajarkan, kan? Ada doanya. Sebelum wudhu ya bro. Mau masuk ke toilet ada doanya, ke kamar mandi ada doanya. Iya. Ke kamar mandi kita kaki mana dulu. Terus di kamar mandi wajib nggak pakai sendal, wajib sunnah itu. Kamar mandi itu ya bro. Kamar mandi harus ada sendal. Untuk menjaga. Nah sebelum kita di kamar mandi misalnya mau wudhu, mau apalah, kita basuh dulu kaki kita bro, supaya kan kita nggak tahu di kamar mandi Kotorannya atau ada najisnya. orang yang misalnya kencing atau apa tengah disiram. Waduh. Iya. Nah saya sempat. Kenapa kita harus pakai di kamar mandi harus selalu pakai? Wah ini saya mengabaikan ini hal kayak gini nih. Dan sering terjadi itu. Hah? Nggak, kalau gua kan misalkan habis dari kamar mandi keluar ke masjid kan, gua kan cuci kaki dulu.
Nah, maksud gue tuh keluarga gue, bro. Hmm. Ya kan yang lagi di rumah nih, sholat di rumah, istri, anak gitu kan, yang sholat di rumah nih, anak perempuan. Nah, ikannya harus dikasih tahu gitu tuh. Ya gue selama ini sih membiarkan ya karena mungkin kelupaan saya atau ketidaktahuan saya gitu, bro. Jadi digambarkan kayak gini, bro. Ketika kita masuk ke masjid, ke kamar mandi. Kamar mandi. Jadi sebelum Sarang kita jin ya, buka bro. pintu, sebelum kita buka pintu kan kita berdoa tuh. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan. Jadi begitu kita buka pintu itu berlarian, bro. Begitu kita baca doa itu. Jadi setan iblis yang kan kamar mandi itu rumahnya Para jin, setan, para iblis. Jadi berlarian tuh kita yang masuk itu. Masuk pakai kaki apa nih kalau ke kamar mandi? Kaki kiri. Kaki kiri. Keluar dari kamar mandi kaki apa? Kaki kanan. Sambil mengucap apa sesingkat-singkatnya adalah Ghufranaka. Kalau yang di bawah mobil itu apa, bro? Kaki-kaki, bro. Ya, terot namanya. Ke masjid, ya, ke masjid aja ada kan? Ada doanya dan ada doanya, caranya, ada adabnya. ada adabnya ya. Masuk jangan selonong masuk. Apalagi banyak kan lewat jendela, Ustaz. Oh, Selek, kecilang. ah. Itu karena suka ada yang memainkan pintu. Biasaan. Jadi ketika mau ke masjid, udah buka kayak ini, ditarik, bro, dari dalam, bro. Ya kan harusnya Jadi lewat jendela. Mungkin Allahumma Masuk Tahli. masuk masjid. Abu Allahumma Tahli Abu Barakmati. Itu doa masuk Itu masjid. sebelum masuk tuh buka pintu baru masuklah. Kaki mana? Kanan. Ini rumah Allah, masuk ke kaki, pakai kaki kanan. Iya. Keluar Kaki kiri. kaki kiri. Keluar dari rumah Allah kaki kiri. Berdoanya apa? Allahumma nas'aluka min fadlik. Bin fadlik. Bin fadlik. Baca enggak doanya? Gajelang-gajelang aja. Banyak orang yang Suka keluar, saya tuh, suka. banyak orang Suka yang lupa. Orang keluar tok, bebas ya kaki nama. Saya ngelihat kalau udah bebas gitu mah, saya yakin juga dia nggak doa gitu keluar dari. Iya. Orang kakinya aja bebas, Aturan langkahnya aja. aturan langkahnya juga, Apalagi doanya kan. apalagi doanya gitu. Iya. Itu artinya itu apa kan? Tidak. Apa sih? Allahumma ftahli Bahwa abwaaba. rahmatika, Artinya. semua aku masuk pada suatu pintu tuh ada rahmat Allah. Jadi kita, Dirahmati oleh Allah. Dirahmati kita oleh Allah. masuk tuh mengharapkan ya Allah berikanlah rahmatmu padaku. Gitu. Maksudnya. Masjid itu kan pintu segala rahmat. Berarti mau masuk suatu pintu tuh semoga Allah Memberi rahmat. memberikan rahmat. Rahmat itu pertolongan. Berarti. Iya. Jadi bukan hanya ke pintu masjid saja yang diajarkan Nabi itu. Dia Sebelum bilang, pintu apa? Dia bilang, Harus wah baca doa. waktu kemarin saya masuk ke masjid, Allah kasih rahmat. Loh, dari mana lo tahu? Gue bilang Allah kasih rahmat. Ya saya waktu masjid langsung si rahmat nyamperin sama dia. Si Pak Rahmat yang di itu mah rahmat boy itu, bro. RT 4. Rahmat Itu boy. mah rahmat boy itu mah itu bukan rahmat Allah. Kan Bukan disambut. rahmat pertolongan Allah maksudnya, Bang. Rahmat di sini definisinya rahmat Allah, bukan rahmat nama orang. Jadi banyak sunnah-sunnah baginda Nabi yang sebenarnya Kita abaikan ya, bro. kita nggak jalankan gitu. Iya. Contoh di perjalanan aja. Kita sering nih kayak naik mobil, naik motor, mau pergi, sering kan? Itu tuh kita ada doanya itu. Naik motor ada doanya. Keluar rumah ada doanya ya, bro. Semua ada doa. Semua Apapun. Semua. Kalian? mau masuk mau keluar tuh kan Rasulullah masuk pasar juga ada doanya. Bahkan kalau kita lagi pakai mobil, begitu kita pakai mobil nih, gitu kan, jalan lurus nih, datar, alhamdulillah. Sholawat. Ketika jalan turun, apa yang harus diucapkan? Subhanallah. Ketika jalan tok, tanjakan, Iya. Allahu Akbar. Diajarkan. Kita lewat jembatan aja. Ini kita nih lagi jalan nih, ada jembatan, kita lewatin jembatan itu ada doa. Lewat jembatan, misalnya lewat Citandu, lewat jembatan
sungai besar. Itu ada doanya semua ya bro ya? Semua loh. Jadi ada. Sampai kita diajarkan apa? Ketika kita jalan terus lihat masjid aja. Di jalan lihat masjid. Itu diajarkan apa? Ketika Anda lewat di dalam perjalanan, ketika Anda melihat masjid, maka bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus pas kita jalan bro, depannya ada jurang. Depannya ada jurang. Ya itu mah Rem. pas lah. Ngerem bro. Ya antisipasi itu bang, ketika kita jalan, kita tahu ketika kita sudah berdoa, ketika ditakdirkan apa masuk jurang itu, ketika mati itu udah termasuk husnul khotimah. Karena sebelumnya kan udah berdoa, Iya. minta perlindungan pada Allah. Ya pasrah aja, pasrahnya itu karena Allah. Jadi Awalnya kita udah berdoa. Iya. Contoh di jalan abang, ada mobil, contoh ini, bukan berangkat. Gua tabrakan mobil abang tuh. yang lain aja lah, jangan saya tuh contohnya lah siapa Contoh gitu lain lah. Nggak enak banget sih saya gitu tuh loh. Udah berdoa nih sebelum berangkat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Di jalan tuh kan tol Itu doa apa tuh Bil? Dari doa naik kendaraan bisa. naik kendaraan bisa. Ada dua tuh naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di jalan tuh Tabrakan. jebret. Tol tuh. Bubuk mobilnya, hancur. Orangnya mati di tempat. Itu bisa termasuk orang yang Husnul khotimah. Syahid. husnul khotimah. Karena awalnya dia mengingat kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Tapi kalau misalkan doanya nih cuman yang hafal aja nih misalkan baca kulhulah, baca ayat kursi lah, Apa-apa. Nggak baca bismillah itu kan Yang penting ingat sama Allah. Mau melakukan kegiatan apapun. hatinya kita ke Allah ya bro. Bahwa kita dalam perjalanan ini Makanya kenapa kan dibilang sama Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani. Wa man ahabani kana ma iya fil Jannah. jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ini kata Rasul nih, Ya. sabda Rasul. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, dari mulai misalkan beliau bangun tidur sampai beliau mau tidur, Mau apa tidur sih yang lagi. dilakukan gitu. Aktivitasnya ya bro. Kita ikuti nih, kita hidupkan sunnah itu. Maka kata Rasul apa? Berarti si Fulan itu dia tuh sayang sama aku, cinta sama aku. Karena meniru ya bro. Makanya dia menghidupkan sunnahku. Sunnah. Karena kecintaan dia sama aku, kata Rasul. Iya iya. Terus terakhir apa? Karena dia mencintai aku, gitu. Ini jaminan dari Rasulullah. Karena dia mencintai aku dengan menghidupkan sunnah, maka dia akan bersamaku di surga. Itu janji Rasul. Jaminan ya. Nah sekarang sunnah ini jauh gitu loh. Iya. Mari kita sama-sama belajar untuk menghidupkan sunnah Rasul ini. Mau Dan tidur, banyak banget ya bro sebenarnya sunnah Rasul ya bro ya. kan hal-hal gini, kecil tapi- Rasul itu kan kenapa mengajarkan itu kepada kita? Karena ingin kita selamat, bro. Iya iya. Sayangnya Rasul ke kita ya bro. Saking sayangnya, tapi orang mengabaikan gitu. Kita mau minum, diajarin berdoa dulu. Kita mau makan, berdoa dulu. Kita bercermin, ada doanya. Segala sesuatu ada doanya. Sekarang gini aja, yang namanya pakai sendal aja, kita keluar dari masjid atau dari rumah, pakai sendal, itu ada adabnya, bro. Kanan dulu mas. Bacaannya apa, terus yang kiri apa kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi Itu kalau keluar. kan Ya tadi boleh pakai itu juga. kan keluar dari rumah. Nah itu tuh ajaib tuh, ya kan ya? Yang apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu kisah. Ada sahabat yang selalu Menarik, mengamalkan ini. Salah satu sahabat yang selalu mengamalkan doa ini. Setiap keluar rumah. Setiap mau ini tuh selalu ngamalin. Bahkan dia mau sholat aja, dia Baca itu juga. Dia baca. Mau ke masjid lah misalkan. Astagfirullah kalau lagi sholat kan, selalu dia bilang la haula wala quwwata. Karena dia nggak sanggup gitu sholat. Iya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya nggak bisa sholat gitu. Iya. Ya kan? Iya, Jadi iya. jangan seolah-olah kita pede karena kita tahu bacaan Mampu sholat gitu ya. apa gitu. Enggak. Setan tuh selalu nungguin. Memang ketika kita takbir Allahu Akbar, setan pergi tuh. Ketika udah Allahu Akbar, setan datang lagi tuh. Begitu Allahu Akbar. Pas Allahnya dia setan kabur semua. Kabur
kabur. Begitu udah selesai gini datang lagi bro. Datang lagi. Datang. Bro, Ya berarti dia nggak takut. dia bro. berbisik, bro itu jemuran belum dijahit. Bro itu umpan belum dikasih WHO. Dunia we masuk. Tuh setan. Was-was namanya. Nah kembali ke tadi ya, salah satu sahabat yang Iya, mengamalkan itu. Iya. Itu dia mengamalkan. Dia mau ke masjid nih, dia keluar, dipakai adabnya tuh. Sunnah Rasul itu dipakai. Meskipun ke masjid pun baca doa itu juga. Ya, Karena dia keluar dari rumah. Keluar Ya. rumah dia pakai sendal, tata caranya adabnya dia pakai. Oh dia hidupkan Sunnah Rasul. Termasuk dia mau jalan aja dia bilang begitu kan. Bismillah apa? Bismillahi tawakkaltu. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar jalan. Jalan itu dia sambil istighfar. Kan? Astagfirullah, astagfirullah. Setiap satu istighfar dia ingat satu dosa dia. Ingat satu kebodohan. Kebodohan dia. Itu diistighfarin sampailah dia ke masjid. Ingat-ingat dosa lah yang paling bro ya. Nah, ketika dia lagi sholat, setelah selesai sholat, ramailah orang bro di luaran itu. Ada kebakaran bro. Ada kebakaran, nggak taunya di lingkungan rumahnya dia. Yang kebakaran itu di lingkungan rumahnya dia bro. Sampai dikasih tahu lah si Pulan teh, Pulan, itu udah kebakaran di daerah kamu katanya, gitulah bahasa Jawa. Iya. Itu rumah kamu kebakar. Apa dia bilang? Nggak mungkin. Ini makrifat nih Saking yakinnya ya. Hakul ya, hakul yakin. Gitu. Iya. Nggak mungkin. Benar rumah kamu kebakaran, nggak mungkin. Dia sambil zikir terus berdoa. Singkat cerita pulanglah dia. Benar bro, di lingkungan itu di kebakaran, terjadi kebakaran rumah. Tapi ajaibnya rumah dia tidak kebakar. Tidak kebakar rumah dia. Itulah orang yang selalu mempunyai keyakinan, hakul yakin kepada Allah. kuasa. Dan itulah kebiasaan dia ketika dia keluar selalu dia tidak pernah ketinggalan yang namanya Baca doa tadi. Bismillah. Itu kan doa yang memang doa untuk keluar dari rumah itu kan. Itu kan mencakup keselamatan apapun. Iya. Keselamatan jiwa kita, keselamatan Keluarga kita ada di apa kita tinggal ya. ini mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Insya Allah. Nah, Karena jangan sampai kita tahu tapi nggak ngamalkan. Iya, yang tadi saya bilang di awal. Allah Iya. marah. Tapi tadi bilang di awal bro, kadang-kadang kita nih butuh ngobrol kayak gini karena kan hal-hal kecil kayak gini nih sering ditinggalkan gitu loh. Padahal ini kan besar banget ininya ya, maksudnya Kita mau keluar manfaatnya rumah, gitu ya. kita mau keluar rumah nih, mau aktivitas atau mau ke masjid atau mau apa. Itu di pagar tuh udah nungguin itu bro. Setan iblis tuh. Sepanjang jalan gitu. Pokoknya gimana caranya aja. Manusia itu jauh dari lupa sama sama Tuhannya. Itu kerjaan iblis bro. ada satu kisah di Bisa. Menarik ya. dalam hikayat para sahabat dulu untuk menguji keimanan seseorang ketika mau melaksanakan sholat subuh. Kenapa sholat subuh besar pahalanya itu ada satu kisah ini. Ada seorang yang mau melaksanakan sholat subuh sampai diuji, bukan diuji ya, digoda sama setan. Digoda ya. Sampai beberapa kali, sampai setan tuh menyerah dan akhirnya masuk Islam. Si setannya. Ya. Jin maksudnya. Si setan. Oh setannya. Ya, setan. Sampai masuk Islam, sampai agama. gara-gara nolongin dia gitu. Jadi Gimana? dia mau sholat subuh nih, setan menguji dia tuh disandungkan. Awalnya Dijatuhkan. pertama. Nah, yang pertama Dijailin lah dijailin supaya dia enggak ke masjid. dalam perjalanan. Dan perjalanan jatuhkan sama setan. Jatuh, akhirnya kan badannya kotor semua. Balik lagi Badannya kotor, balik lagi, ke rumah. mandi lagi, wudu lagi, siap-siap lagi, ganti Mungkin ke baju. pasar. Kan? Tunggu rumah temen bro, siapa tahu mampir. Jalan lagi melaksanakan sholat subuh. Pergi lagi Tuh. ganggu lagi. Karena setan tuh, wah ini keimannya bagus nih. Udah ganggu, dia tidak menyerah, tetap mau melaksanakan sholat subuh. Ke masjid lagi, jalan lagi. Di jalan jatuhkan lagi bang, lebih parah lagi. Dijailin lagi. Dia singkatnya balik lagi ke rumah, wudu lagi, mandi lagi,
Ganti lagi. pakaian lagi. Nah, yang ketiga kalinya udah sampai ke masjid, dijatuhkan lagi yang terakhir. Udah deket masjid Udah itu. dekat, tinggal masuk, jatuh lagi, Balik lagi. ke masjid. Nah, yang ketiganya ini dia gak berani, setan juga berani mengganggunya lagi, dan pada akhirnya dia luluslah sholat subuh. Dan Nggak beraninya kenapa tadi? Karena apa udah deket ke masjid? Ya tetap pasti balik lagi pasti dia. lagi udah menyerah Bang. Ganti baju gitu. Pergi lagi. Jadi pasti kalau dia berpikir kalau saya ganggu lagi, pasti dia balik lagi, ganti lagi, Tadinya pasti kan- ke masjid lagi gitu ya. Ya, tadinya kan mau mengujinya tuh balik lagi apa enggak, menyerah atau enggak. Nah, akhirnya dia sholat subuh, sukses dalam sholat subuh. Dia udah tahu bahwa setan ini yang mengganggu, si setan ini. Dan akhirnya dari sholat subuh, si setan ini kagum lah kepada seorang. Keimanannya tuh lebih kuat daripada yang ujian yang diganggu-ganggu tadi, sehingga setan itu menjadi tobat dan masuk Islam. Malahan dia tuh dianggap sebagai guru. Oh, jadi si setan itu berguru sama dia. Makin kuat iman. Saking kuat keimanannya, diganggu segitu. Iya, beberapa kali lah ya. Sering itu Tetap masih tekad pada keimanannya, tetap melaksanakan sholat subuh meskipun ya sudah diganggu yang berkali-kali. Udah dijatuhkan, bangun lagi, ganti lagi. Nah, itu menguji seseorang tuh di situ, kesabaran, keimanan yang kuat. Kalau kita makan hujan rintik-rintik atau kebanjiran nggak ke masjid kita makan. Tapi kan kalau banjir boleh kok. Asam urat dikit, misalkan sakit. Ya, asam urat dikit. Ya kecuali kalau pas asam urat, lu nya dateng gendong. Boleh. Nah, tapi ada cerita gini nggak, bener nggak bro? Bahwa yang ditakutkan oleh orang Yahudi itu adalah ketika melihat orang Islam itu sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat, betul nggak? Ya. Maksudnya seperti Ramenya gitu loh. ramenya. Jadi ketika masjid subuh itu masih kosong, Yahudi masih petantang petenteng gitu loh. Iya, Bro. Tapi ketika melihat, waduh masjid, ini sholat subuh nih. Tapi ramenya seperti kayak orang Jumat gitu, kayak sholat Jumat. Nah itu Yahudi mikir tuh. Ya, betul. Itu benar ya bro ya? Teman saya ada cerita gini berkaitan dengan itu. Ya. Teman saya yang dia udah kemana-mana lah urusnya dakwah. Kita kan tahu nih kayak Thailand, negara Thailand, Bangkok lah ya. Dulu Bangkok, Kan sekarang terkenal kan. Iya. Misalkan buah, ini apa nih buah nih? Oh ini durian Bangkok nih. Ini jambu Bangkok, jambu ini kan. Iya. Pertanian di sana itu memang luar biasa. Perkembangannya tuh di Bangkok, di Thailand. Coba di cup, Ya, sama dekat. kopi cup. Ya kan? Nah sekarang kita lihat Air cup. kenapa di Thailand itu para petani itu sukses lah kita katakan lah. Karena sampai terkenal. Durian Bangkok ya kan, jambu Bangkok. Ada ayam ada kan? Ayam Bangkok. Sambal ada. Bebek apa? Packing, packing itu. Sampai ada sambal Bangkok. Oh iya, sambal Bangkok. Iya kan? Iya. Bangkok nih, nah kenapa mereka maju? Ya kan? Temen saya bilang, nggak heran mereka maju. Karena mereka itu begitu dengar adzan, semua kerjaan ditinggalin. Masjid bro. Thailand kan orang muslim tuh bro. Kata siapa bro? Ini orang udah urus kemana-mana ini. Ya maksudnya mungkin di wilayah tertentu kali, maksudnya nggak. Ya sama kayak Indonesia juga. Di wilayah tertentu kan banyak ya. Muslim. Banyak yang Kristen sama. Cuman di sana Mayoritas Muslim. Di sana itu ketahuidannya, ketakutannya sama Allah itu tinggi. Sampai yang dibilang yang kayak lu tadi, bahwa di sana sholat Jumat itu, sholat subuh seperti orang Jumat ya bro. Itu lebih padat dibanding sholat Jumat. Makanya nggak salah kalau ya mereka ya Allah makmurkan. Iya. Sampai gitu. Karena apa? Sholat subuhnya, padat. Di saat kondisi dingin segala macam, masjid penuh bro.
Tidak ada alasan. Nggak ada alasan dingin. Bahkan yang orang yang bangun subuh dengan dingin-dingin, tiris lahnya, Wudhu. dia ngambil air wudhu dingin. Itu pahalanya berlipat-lipat tuh dari Allah dikasih tuh. Kenapa pahala sholat subuh paling besar? Ya itu godanya. Godanya. Ngantuk, dingin, kan? Padahal rahmat Allah itu kalau diturunkan di waktu subuh itu ya sebenarnya. Rahmat Allah ya bro ya. Rizki itu kan Rezeki itu di waktu subuh itu ya. Apa ada kata siloka, jangan sampai keduluan sama ayam kan itu. Hmm. Ayam kan jam 3 udah berkokok. Iya, udah bangun. Lah manusia jam 3 masih. Apalagi kalau orang, Iya. kalau kita nih, kita jauh nih, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kita bisa sempat qobliyah subuh. Itu dunia lewat tuh dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Dunia dan isinya bro. Apalagi antara qobliyah subuh ke sholat subuh. subuhnya itu kan ada jeda. Iya, jeda waktu. Iya kan? Ini ada amalan tertentu yang membuat apapun yang kita minta Allah kasih. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. 100 kali itu sampai koma. Masya Allah. Itu amalan yang luar biasa. Nah di kita terlalu cepat. Iya bro. Harusnya misalnya kayak subuh itu misalnya antara Kasih waktu dulu lah. qobla dengan ke iqomah tuh ya 5 menit misalkan. Kan kalau 100 bisa Cepet. lah 5 menit. Kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 7 menit lah bro. 2 menit kan sholat subuhnya. Sholat apa namanya itu? Iya maksudnya Tentang setelah azan maksudnya kan. itu tuh amalannya. Nah yang gini-gini tuh kita Iya. perlu saling nih antara kita nih ya. Betul. Kita bukan ke netizen nih ya. Tapi kalau memang ini baik bisa ditiru dong Enggak, sama. ini kan ulama orang pada ngerti semua bro. Oh iya. Ini kan obrolan buat kita ya. Belum tentunya. tentu. Ini untuk kita. Iya. Jadi bagaimana kita saling Mengingatkan aja lah ya. di antara kita. Kalau mereka mah netizen udah tahu ya. Mungkin Sudah ahli semua. Ya. Tapi kalau ada yang belum memahami bisa Boleh. diamalkan juga. Yang tahu misalnya netizen, saya udah tahu itu. Ya, Bagus. mudah-mudahan bisa diamalkan. mudah-mudahan bisa bro? Konsisten continue ya, Istiqomah. Istiqomah maksudnya. Ada yang belum tahu jadi tahu kan? Jadi tahu. Bro istiqomah di masjid bro. Kita juga lagi belajar nih. Lagi belajar untuk bisa mengamalkan. Makanya watawasobil Hak, watawasobis, sober. saling menasihati, saling mengingatkan, dan sama muslim kan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. hal kebaikan. Bukan berlomba-lomba di 17 Agustus, bukan ya bro ya? Jadi ya, marilah kita sama-sama Ya, ya, ya. belajar untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi. Karena itu mah janji sih, janji Rasulullah bahwa siapa yang menghidupkan sunnahku dalam, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, Waduh bro, benar bro. di mana kerusakan, kemerosotan iman ini kan banyak terjadi kan. Iya. Kadang-kadang kita buka di medsos, tek, itu kan, wah, joget-joget bro, pusar kemana-mana kan, TikTok lewat, gitu. Kan ngeri. Astagfirullahaladzim. Apalagi setiap omongan kita, kadang-kadang kita mah rentan sih terhadap dosa, jadi ya kita banyak istighfar, kemudian Dan anak-anak sekarang ini nih bro, banyak yang sunnah-sunnah. bukan anak-anak sekarang ini banyak yang nggak ngerti hal-hal kayak gini nih bro. Karena udah terbius dengan tadi itu, dengan gadget ya nggak. Apalagi kalau udah ada namanya game yang sekarang lagi ngetren ya nggak. Sebenarnya gini, kita kembali ke orangnya juga. Iya betul. Jangan salahkan gadget lah. Walaupun gadget itu juga Sarana sebenarnya bro. sarana untuk maksiat, iya. Sarana untuk dapat pahala, iya. Iya. Kan tergantung apa yang dilihat, tergantung apa yang di-sharekan kan. Kalau yang di-sharekannya, yang dilihatnya hal-hal yang negatif, maksiat, ya jadi dosa gara-gara gadget. Tapi Dan kalau jadi sesuatu dosa pada yang nge-share. Yang nge-share juga termasuk ya. Jariah. Jariah jadinya dosa jariah ya. ada salah satu YouTuber atau TikToker lah yang selalu dibilang, yang ini tato semua bro, yang selalu dia kalau actionnya tuh
kayak preman, tapi kalau sama istri takut gitu loh. Oh iya 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 iya. Siapa sih namanya? Susis. Bukan. Ini apa namanya itu? Jadi ini Mali. Bukan. Jadi dia ditanya sama netizen gitu. Bang, kenapa abang setiap konten tuh nggak pernah menampilkan istri? Jadi istri abang tuh nggak pernah ditampilkan. Kenapa? Jawaban dia apa? Saya ingat perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa menampilkan perempuan itu kan selai rambutnya aja itu udah Berdosa. bukan udah berdosa, apa? Aurat. aurat. Rambutnya itu aurat. Jadi boro-boro saya mau menampilkan istri gitu. Satu helai benangnya pun aurat. Gitu. Makanya sebenarnya kayak di rumah itu janganlah ada foto keluarga yang bisa dilihat Lihat sama oleh orang siapapun lain. ya. Foto istri kita, anak kita. Dipampang di tempat ruang tamu gitu ya bro. Nggak boleh ya bro ya? Apalagi yang terbuka auratnya itu jangan. Apalagi misalnya lu nampilin istri ada di TikTok lu, wajah istri terpampang, itu kan mengundang aurat. Wah, astagfirullahaladzim. Nggak boleh bro. Wah, harus hapus gua nih. Statusin. Tapi kalau dibuat kartun nggak apa-apa kan? Kan ada mode sekarang tuh bro. Ada satu hadis yang pelukis wajah aja bro itu berdosa. Sekarang lu bikin karikatur istri lu, ya jangan juga. Segitunya lo Islam tuh ngajarin kita demi keselamatan. Tapi kayaknya gua enggak deh, kayaknya. Cuman foto keluarga doang, tapi gua kartunin sih. Di rumah tuh jangan ada patung, Ya, paham itu mah. jangan ada anjing, jangan ada anjing, Ini jangan ke gua bro. jangan ada anjing, Nah, gitu aja. jangan ada Ini lukisan lukisan Kisah yang bernyawa. ya, lukisan yang bernyawa. lukisan orang, lukisan binatang, pokoknya yang bernyawa ya. Lukisan tumbuhan kan nggak apa-apa kan, lukisan laut itu nggak apa-apa. Jangan Yang ada nyawa lah ya. itu apa ya? Dosa jariah. Dosa jariah. Kalau kisah yang bernyawa nanti di akhirat yang kita gambar, yang kita pangkal tuh Hidup. akan minta pertanggungjawaban. Tentunya seperti apa? Minta nyawa gitu maksudnya. Ya kenapa aku diciptakan? Oh, di situ ya maknanya di situ. Kalau orang kan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kan? Iya, kalau kita mau buat lukisan untuk apa gitu ya? Tujuannya Untuk menyenangkan orang? menyangkanya dalam hal apa? Salah satu ciri bahwa Dajjal itu sudah ada, bro. Dajjal itu kan salah satu keajaibannya adalah menghidupkan yang mati. Benar nggak? Iya. Salah satunya bro. Salah satunya. Yang menyesatkan kita nih. Sekarang bisa nggak yang mati hidup? Kita udah tahu. Bahkan kita ngerjain sendiri. Yang mati bisa hidup. AI. Oh iya. Foto itu bisa bergerak, bisa hidup, bro. Iya. AI. Bisa ada suara. Bisa ada yang suara. mirip. Bahkan ada yang konten yang pelukan sama Presiden Soekarno, pelukan, ya kan? Habis itu Presiden Soeharto. Kan udah pada nggak ada semua nih. Berarti kalau kita melihat ke situ, udah ada nggak Dajjal? Udah. Walaupun baru bentuk gambar doang ya bro ya. Belum wujudnya. Belum wujudnya gitu. 90% umat muslim ketika Dajjal muncul akan menjadi pengikut. 90%. Apalagi dan itu lebih banyak perempuannya kan. Kita nggak kuat bro kalau tanpa pertolongan. Tapi ada satu amalan yang tidak akan terbawa dalam ajaran Dajjal. Mengamalkan surah Al-Kahfi 1-10. Oh iya. Surat Awal Al-Kahfi atau akhir? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. ayat 1 sampai 10 Berarti- atau 10 terakhir. Terus cekan yang kuning. nggak ada bro. Jadi ketika Nggak ada, kita belum. ketika kita atau teman-teman tidak agar tidak terbawa oleh ajaran Dajjal nanti. Atau godaan rayuan Dajjal lah ya. Ya. Nggak sadar bro, orang ikut Dajjal tuh nggak sadar. Iya lah, sekarang aja kita handphone aja, begitu ada AI gitu kan, kita kan nyoba tuh bro. Nggak sadar. Secara nggak langsung kan kita jadi ngikutin kan. Makanya ngeri lah hidup ini. Foto lama dibuat jadi kayak hidup lagi. Foto-foto lama nih. Yang nenek kita atau buyut kita kan ada foto tuh. Tuh dimasukin pakai aplikasi AI. Tadi tuh hidup. satu pengetahuan buat kita. Iya. Manfaat Al-Kahfi. Hmm. Ya kan? Terus kita kan 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir ya.
kayak tadi misalkan bagaimana kita harus hati-hati dengan air kencing, ya kan? Karena ini akan siksa kubur, bro. Hal sepele banget ya. Siksa kubur. Iya, bro. iya, iya, iya. Itu yang Rasulullah lewat tuh. Lagi siksa kubur. Loh, kenapa dia disiksa kubur ya Rasul? Ya karena dia nggak hati-hati waktu buang air kecil. Nggak bisa menjaga kencing ya? Ya. Terus yang kedua, yang ketiga apa? Ini dari pertemuan ini. Yang ketiga adalah ketika kita di alam kubur itu gelap, bro. Maka siapa yang menerangi dan menemani kita di alam kubur? Al-Quran, bro. Al-Mulk, bro. Tabarok. Al-Mulk. Tabarok. Al-Mulk. Al-Mulk lah. Tabarok kan surat ayat pertama. Ya, istilahnya Nama suratnya kan itu ada orang bilang juga surat Tabarok. Ada. Oh. Gitu. Iya, iya. Rezeki kan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, rezeki dibaca pada saat mau isrok gitu kan, sebelum isrok baca Setelah Al-Waqi'ah. duha. Isrok? Oh, setelah subuh maksudnya. Nungguin isrok nih. Iya, iya, iya. Al-Waqi'ah. Aduh, banyak ya sebenarnya kita nih hal-hal yang kayak gini nih. Jangan kan itu yang sering diobrolin, perlu diobrolin ya, bro. Jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Iya. Masuk masjid, Kebersihan keluar itu ya, masjid, Dok. masuk kamar mandi. Karena keluar kamar tufatu minal mandi. iman ya. Mau tidur, siapa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia dijaga malaikat. Dan meninggal langsung jannah ya, bro. Meninggal langsung jannah. Abang sebelum tidur baca ayat kursi nggak? Insya Allah. Baca komik tuh. Yang baca. Baca handphone lah. Baca WA, baca handphone gitu kan. Ya. Udah gitu nonton drakor, dracin, sampai tidur gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukannya baca ayat kursi malah nonton. Kita ini kan kata ulama Ya, ya. bahwa kita ini harus selalu mengingat yang namanya Kematian. kematian. Kata Guru Ben Wali juga kan begitu. Ya, 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 ya. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Loh, ingat. betul sebelum Ada lagi yang orang kaya mati, Orang miskin mati, Raja-raja- orang ganteng mati, raja-raja- orang jelek mati, raja-raja mati, ratu-ratu mati, penguasa mati, koruptor mati, mati. penguasa udah tadi. Iya. Semua mati. Iya, 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 iya. Apa kan? Dalil semua kan? mati. Kullu man 'alaiha fan. Bukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sama. Oh, sama ya. Semua kan? Semua yang bernyawa Akan pasti mati. Pasti loh ya. Kalau kata-kata pasti itu kan udah nggak ada tawar menawar ya. Sekarang saya tanya, mati itu harus nunggu tua nggak? Enggak. Mati itu harus sakit dulu nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Yang Kumaha bayi- Allah aja gitu. Bayi ada yang mati? Iya. Bahkan ada yang di kandungan udah mati juga ada. Ada anak muda SMP udah mati. Hmm. Mati. Baru-baru ini selebriti, Iya, iya, selebgram di apartemennya mati. Iya. tiba-tiba. Mati. Padahal- Semua kan? Padahal cantik lagi tenar-tenarnya ya. Cantik, terpampang, Terpampang. wajahnya, aurat terbuka, Aurat terbuka, segala. masya Allah. Ya Allah. Udahlah. Astagfirullahaladzim. Kayak ke anak-anak kita nih yang perempuan. Iya ini, aduh ya Allah. Udahlah, nggak usah menampilkan apa di medsos itu. Ya alhamdulillah Sama mudah-mudahan. aja dengan apa ya? Dan itu ada ini juga ya. Bro. Jariah, bro. Dan juga ada ini juga Dan ya, itu Bro. akan menuntut nanti siapa? Bapaknya tuh yang ditarik tuh. Iya, 4 laki-laki yang ada itu. ya. Enggak ada cerita gini. Kalau kita apa istilahnya dalam Islam teh? Ada penyakit ain ya, Bro ya. Kalau kita mau menonjolkan anak kita, ya kan dipajang Iya. nih, anak saya nih, ganteng nih, dokter nih anak saya nih. Nah, terus dipapang wajahnya tuh. Itu kata bisa kena penyakit ain ya, Bro ya. Penyakit ain itu. Dayus sama dengan Dayus. Berat, bro, dunia ini. Apalagi sekarang Iya. akhir zaman ini, Allah. Iya, iya. Ya kita juga bukan orang sempurna ya. Iyalah, kan kita belajar. ikhtiar, Bro. Kita belajar untuk menjadi baik. Betul, dengan adanya kayak gini kan kita saling mengingatkan nih ya, Bro ya. Mungkin gue lupa nih cerita tentang ini dulu pernah denger nih, karena diabekan lupa. Hal kencing nih, kita kencing kan tiap saat kan kita kencing nih. Karena dulu pernah mungkin kita pernah denger nih bahayanya, bukan bahayanya, maksudnya mudorotnya orang kencing yang tidak sesuai dengan aturan agama tuh kayak apa itu kan kita tahu dulu nih. Tapi karena mungkin mengabaikan, ya nyepelekan cor kayak gitu kan. Apalagi Nanti kita coba bahas ya. Nanti Iya, kita iya. coba bahas
apa-apa aja sih yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau bangun tidur Sampai mau tidur. mau tidur lagi. Bahkan sampai malam ya, malam tahajud itu ya. Kalau malam tahajud itu kan banyaknya Siti Aisyah ya bro ya, istri Rasulullah ya, yang sering tahu amalan-amalan ketika malam. Ya iyalah, namanya juga istrinya pasti lebih tahu. Sama Fatimah kan, putri Rasulullah. Putri Rasulullah. Karena itu janji baginda kan begitu. Iya. Aisyah. Aisyah bukan putri lah, Siapa yang mencintai aku ya dia akan bersamaku di surga. kan tujuan kita kan ke surga. Bro. Iya iya. Jadi nggak perlu kita menunjukkan siapa kita di depan manusia, nggak perlu. Kita harus tunjukkan siapa kita di depan Allah. Di depan Allah dan Orang Rasulnya. mau ngomong lu begini, ya nggak apa-apa, biarin aja. Iya iya iya. Kita nggak perlu dihormati manusia kok. Iya. Kita pengen dihargainya sama saya, sama Allah dan Rasul. Orang hebat di dunia ya silakan. Gitu. Kita maunya hebat di depan Allah dan Rasul. Betapa cintanya baginda Nabi sama kita itu. Allah Akbar. Masa kita mencintai beliau tapi kita Nggak ngikutin cara apa? emang nggak ngikutin. Iya, nggak ngikutin apa nih Pak ya, sunah-sunahnya ya. Karena kan apa, baginda Nabi itu adalah uswatun hasanah. Syaitan Hasan. Contoh sebaik-baiknya Al-Quran contoh hidup. ya. Iya. Al-Quran hidup tuh ya baginda Nabi. Baginda Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oh. Dalil Al-Qur'annya itu kan. Jadi kita bedah nanti Ya. sunah-sunah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya. Amin, insya Allah. Ada manfaat buat kita. Minimal mengingatkan ada bro, ya. Jadi buat Mantap, bro. buat teman-teman netizen yang mau ngikutin juga boleh, siapa tahu bisa mengamalkan. Ya, ya. Buat kita juga amal jariah. Ya, insya Allah kalau diikutin sama Jadi sahabat-sahabat gimana sih, ya. apa yang harus kita lakukan, apa yang Ya. harus kita baca, Ya, ya. gimana dulu ketika kita masuk masjid, misalnya. Ketika kita keluar masjid, kan seperti itu. Kita akan nanti di obrolan berikutnya lah Insya Allah lah ya. kita akan sampaikan. Kadang-kadang bab Jumat juga nanti di obrolan berikutnya ya. Mungkin kita bisa bahas Banyak sih. tentang bab Jumat bro. Maksudnya gini, orang tuh mengabaikan orang lagi khutbah ngerokok ya kan, ngobrol, begitu udah komat baru masuk ke masjid. Itu kan banyak banget bro sekarang. Ya, Bro. ada. Kasus-kasus itu. Kadang suka gini nih, dia bawa motor nih, ketemu sama temen nih, di depan masjid nih, parkir, ini lagi khutbah nih, ngobrol aja sambil ngerokok gini. Iya udah. Begitu, kasus-kasus. Allah Akbar, baru cek, 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 cek. Ya tugas kita kan mengingatkan. Iya, iya, iya. Karena itu sebenarnya memang Allah biarkan begitu. Iya, iya, Orang iya. itu biarin. Iya, Nah, nanti kita insya Allah juga undang guru-guru kita ya. Iya, insya Allah. Ustadz Ridwan. Iya, kita insya ajak Allah. ngobrol. Ustadz Aceng. Ustadz Aceng, kita ajak ngobrol. ya kan. Ada lagi Ustadz yang mau kita ajak ngobrol? Soal yang dua itu. Ya mungkin cukup dua dulu bro. Udah dulu aja. Imam Mahdi itu nanti pas hari kiamat Kita sambung lagi di obrolan berikutnya ya, insya Allah karena nanti udah malam ya kita ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dipanjangkan Amin. umur, Amin, sehingga ya Allah. kita bisa bertemu di Obrolan berikutnya. Obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.